warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baba Isaka dengan NIM 1920201071. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, angkatan tahun 2019. Saya berasal dari kelas PGMI 02. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah metode pembelajaran tematik, di mana saya berasal dari kelompok 10 dan saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai strategi dan juga prinsip dari media dan sumber pembelajaran tematik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang karakteristik dari media dan sumber pembelajaran tematik. Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dan materi yang akan disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadinya proses belajar. Media pembelajaran tematik mencakup semua sumber pembelajaran yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa dan siswa atau peserta didik. Sumber itu dapat berupa perangkat keras seperti komputer, televisi, LCD, dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat-perangkat keras. Selain itu juga media pembelajaran dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu menurut tujuan dan juga menurut pengelompokannya. Dari usaha pengklasifikasian tersebut, menurut tujuan dan maksud pengelompokannya yang tadi mengungkapkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan atau pengelompokannya. Bentuk interaksi antara siswa-siswi atau peserta didik dengan medianya merupakan komponen yang juga sangat penting untuk mendeskripsikan strategi penyampaian. Lalu ada pun juga yang kedua, karakteristik dari sumber belajar dalam pembelajaran tematik. Yang pertama itu menstimulasi siswa untuk aktif. Artinya di sini bahan ajar membuat materi yang menekankan pada pengalaman belajar, mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosi, guna mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu yang kedua itu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya di sini bahan ajar memiliki sifat yang nyaman dilihat, terus juga banyak manfaatnya sehingga mendorong siswa senantiasa untuk belajar dan belajar lagi. Lalu yang ketiga itu menyuguhkan pengetahuan holistis. Artinya di sini bahan ajar membuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang dikotak-kotakan. Lalu yang terakhir itu dapat memberikan pengalaman langsung. Artinya di sini bahan ajar tematik menekankan pada sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Di sini saya akan melanjutkan tentang yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dari pemilihan media pembelajaran tematik. Prinsip dari pemilihan pembelajaran tematik itu yang pertama itu kejelasan tentang maksud tujuan pemilihan tersebut. Tujuan ini misalnya apakah untuk keperluan pembelajaran, terus belajar kelompok, belajar individual, sasarannya untuk anak-anak atau sebagainya. Lalu yang kedua itu kedekatan dengan media. Media yang akan dipilih harus dikenal sifat dan ciri-ciri. Lalu prinsip yang terakhir pemilihan media pembelajaran dan sumber pembelajaran adalah adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan, karena pemilihan media pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan adanya alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudari Feni Violeta. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Felita dari kelas PGMI 02 tahun 2019. NIM 1920201053. Di sini saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu jenis-jenis media pembelajaran tematik. Dengan melihat perkembangan teknologi, mengelompokkan jenis media dalam dua kategori luas, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Media tradisional mencasamakan yang pertama visual diam yang diproyeksikan, yang kedua visual yang tidak diproyeksikan, dan yang ketiga audio, yang keempat penyajian multimedia, yang kelima visual dinamis yang diproyeksikan, dan yang keenam cetak, dan yang ketujuh permainan reali. Sedangkan media teknologi mutakhir mencakup yang pertama berbasis telekomunikasi, dan yang kedua media berbasis mikroprosesor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian D, membuat media pembelajaran tematik. Sebelum membuat media pembelajaran tematik, langkah kritis yang pertama yang diperlukan dilakukan guru adalah mencari dan menemukan dana memilih media yang memenuhi kebutuhan belajar anak, menarik minat anak sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalaman, serta sendirinya sesuai dengan subjek. Beberapa kriteria seperti A dinyatakan dalam bentuk, dan yang kedua harus membuat media pembelajaran tematik, dan yang ketiga dalam pembuatan media pembelajaran tematik memerlukan urutan penyusunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Raplesia Peli dari kelas PGMI 02. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang E, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran tematik. Nah, kelebihan dalam kegunaan media pembelajaran itu yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan belaka. Nah, kelebihannya itu mengatasi perbatasan ruang waktu dan daya indera. Dengan menggunakan media pendidik secara tepat dan bervariasi dapat menimbulkan kegairahan belajar, kemudian memungkinkan sifat pasif anak didik, interaksi yang lebih langsung antara guru dan peserta didik, baik di dalam lingkungan maupun di dalam sekolah. Kemudian memungkinkan anak-anak belajar mandiri. Nah, mungkin itulah kelebihan dalam pembelajaran tematik. Nah, kemudian ada kekurangannya. Nah, kekurangan media pembelajaran yaitu kelemahan di dalam audio visual. Nah, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada pengembangan tetap memandang materi video visual, sehingga tidak terpadu antara bahan pelajar dan alat bantu sehingga diabaikan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.